Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, good afternoon, good evening, good night, and maybe good day for you all. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat semuanya who watch this video. Buat kalian semua yang nonton video ini. How are you today? I hope that you'll fine today. Ya, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi baik-baik aja ya. I hope that we can meet again. Miss berharap semoga kita nih segera dapat bertemu lagi. Insya Allah next week kita bisa ketemu ya di sekolah. Okay, today welcome to the English class ya. Selamat datang di kelas bahasa Inggris. Today I have the explanation materials about checking understanding. Jadi pada hari ini Miss punya materi yang akan Miss jelaskan kepada kalian semua. Tema materinya itu checking understanding. Nah, checking understanding ini masih termasuk di unit 1, tapi untuk subbabnya itu checking understanding. Yesterday, kemarin ya, kita sudah belajar mengenai attention. Ada asking attention dan juga response attention. Nah, sekarang kita geser ke materi selanjutnya yaitu about checking understanding. But before we start the study today, let's open with saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, sebelum Miss jelaskan ke expressions atau ungkapan-ungkapan materi dari checking understanding, I wanna ask to you, kalian tahu nggak meaning atau pengertian dari checking understanding itu apa sih? Tik tok, tik tok, tik tok. Apa ya pengertian dari checking understanding? Oke, coba kita geser slide-nya ya. Nah, coba deh kalian baca dulu. Expressions of checking for understanding. Ungkapan mengecek pemahaman. Oke, kalian paham nggak kira-kira pengertian checking understanding itu apa sih? Nah, betul banget. Checking understanding atau checking for understanding. Checking yaitu mengecek, understanding yaitu memahami ya. Jadi ini dapat diartikan sebagai mengecek pemahaman. Nah, ini biasa diungkapkan untuk apa sih, Miss? Expression of checking for understanding biasa diungkapkan untuk mengecek pemahaman orang lain. Misalkan kalian lagi ngobrol nih sama teman kalian atau kalian lagi jelasin sesuatu sama teman kalian. Lalu kalian nanya, kamu paham nggak maksudnya? Kamu ngerti nggak maksud aku gimana? Kayak gitu. Nah, itu dalam bahasa Inggris disebut sebagai checking for understanding. Ini ya. Nah, untuk expressionsnya atau ungkapan-ungkapan checking for understandingnya apa aja, Miss? Kita lihat contoh yang pertama, yaitu ada do you know what I mean? Ada yang tahu nggak kira-kira artinya do you know what I mean ini apa sih? Nah, betul banget. Kamu tahu nggak maksud aku apa? Ya, do you know what I mean? Pengertiannya adalah, kamu tahu nggak maksud aku apa? Gitu. Jadi kalau kalian nih mau ngomong ke teman kalian atau mau nanya ke teman kalian, kamu tahu nggak? Kamu ngerti nggak maksud aku apa? Kalau mau dibahasa Inggrisin ya atau ditranslate into English, you can use. Kamu bisa pakai, do you know what I mean? Understand ya. Oke, ini kalian diusahain sambil nyatet ya nonton video pembelajaran dari Miss Nancy. Dan jangan lupa kalau memang perlu dicatat artinya silahkan dicatat. Kalau tidak tahu artinya silahkan open your dictionary, buka kamusnya. Oke, next kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu do you understand? Apa artinya do you understand? Ada yang paham? Ya, waalaikumsalam. Oke, next kita lanjut ya. Do you understand? Ini pengertian atau artinya adalah apa gitu ya. Jadi kalau kalian mau secara simpelnya nanya nih, kamu paham nggak gitu. Nah, kamu bisa pakai do you understand gitu. Oke, next kita ke contoh nomor 3. Have you got it? Have you got it ini pengertian atau artinya adalah paham nggak kamu, ngerti nggak kamu gitu. Ini lebih ke informal ya atau bahasa yang nggak formal sebenarnya atau bahasa yang tidak baku. Oke, next yang terakhir itu contoh ada is it clear? Sorry, wait, kegeser slide-nya guys. Oke, di sini ada is it clear? Is it clear itu maksudnya gini ya, beres nggak gitu. Maksudnya tuh beres apa sih? Beres, kamu ngerti nggak maksudnya aku tuh apa gitu. Ya, jadi intinya semua nih expression ini dan juga sorry kegeser expression ini
Itu semua mengungkapkan checking for understanding atau untuk mengecek pemahaman. Nah, gimana sih Miss kalau misalkan ada temen yang nanya ke kita, kamu paham nggak? Lalu kalian mau jawab, iya aku paham gitu, iya aku ngerti, iya aku paham kok, tahu kok gitu. Nah, caranya ini dia, showing understanding, menunjukkan pemahaman. I see. Emang sih IC itu artinya iya saya lihat gitu. Tapi kalau di sini dalam konteks ini IC itu artinya iya saya paham. I understand, saya memahami. I got it, saya dapat apa? Dapat memahami. Yes, iya, udah pasti ya. Yes tahu artinya. Nah, oke, next. Itu tadi kalau kalian mau menunjukkan pemahaman. Lalu kalau mau menunjukkan ketidakpahaman atau aku nggak paham loh, maksudnya apa? Aku nggak ngerti gitu. Nah, pakainya gimana? Kita pakai lack of understanding yang tadi Miss lingkari ya. Nah, kita lihat contoh yang pertama yaitu ada I don't know what you mean. Artinya adalah, ada yang tahu nggak? Betul, artinya saya tidak tahu maksud kamu apa. Aku nggak tahu maksud kamu apa, gitu ya. Next, kalau kita mau bilang maaf, aku nggak ngerti, atau maaf aku nggak paham. Nah, kita bisa pakai yang kedua ini, gitu. Terus kalau kita mau bilang aku nggak ngerti deh, aku nggak paham kayak gitu, kita pakai yang ini, I don't get it. I don't get it ini bisa dikatakan sebagai aku nggak dapat atau aku nggak mampu mengartikan kamu. Cie, apa sih garing ah. Oke, next. Yang terakhir, kalau misalkan kalian nggak paham terus kalian mau minta ulangi, nanya ke orang maksudnya gimana, bisa diulangin nggak gitu, coba ulang gitu. Nah, dalam bahasa Inggris kamu bisa pakai come again, ya, come again. Come again ini di sini sebenarnya ulangi lagi gitu ya. Nah, ini dia tadi ya untuk expression of checking for understanding. Yang pertama tadi ada mengecek pemahaman, lalu menunjukkan kepemahaman, dan yang terakhir ada menunjukkan ketidakpahaman. Oke, next kita geser. Wait ya. Nah, here are the examples. Jadi di sini ada contoh ya. Kalian bisa buka buku paket kalian atau your textbook page 8 halaman 8 activity 3. Di halaman 8 di aktivitas 3 itu ada bagian A ya. Di situ ada banyak contoh dialog about checking for understanding. Contohnya di nomor 1, nomor 2, 3, 4. Di situ ada expression mengenai checking for understanding, dan juga ada showing understanding, ada juga lack of understandingnya. Nah, coba kalian analisis tuh contoh itu. Mana yang termasuk checking for understanding, mengecek pemahaman, mana yang termasuk showing understanding, menunjukkan pemahaman, mana yang termasuk lack of understanding, menunjukkan ketidakpahaman. Coba ya kalian cari tahu, pasti kalian bisa kok. Miss jelasin kan tadi. Oke, kalau kalian sudah mempelajari contohnya, udah analisis contohnya, next kita ke checking your understanding. Oke, kita cek nih pemahaman kamu. Kamu udah ngerti belum sih mengenai materi checking for understanding ini? Oke. Read the dialogue page 9. Kita baca dialog halaman 9. Di situ ada part D atau bagian D di buku kalian ya. Kalian baca, di situ ada dialog antara Anton dan Burhan. Nah, tugas kalian adalah menganalisis manakah yang termasuk expression of checking for understanding dan manakah dialog yang termasuk showing understanding atau menunjukkan pemahaman. Oke, kalian bisa garis bawahi kita ya. Nah, terus selanjutnya apa Miss? Any questions? Ada pertanyaan nggak? Oke, karena this is the learning video. Ini video pembelajaran yang sifatnya pasif untuk conversation atau kita nggak bisa aktif bercakap-cakap di sini. So, kalian bisa tanyain sesuatu hal mengenai materi ini ya, tentunya tentang pembelajaran bahasa Inggris kita di Google Classroom ya, aplikasi Google Classroom, karena setelah ini Miss akan arahkan kalian untuk menggunakan aplikasi Google Classroom gitu. Jadi bisa komentar di situ, bisa diskusi di Google Classroom itu, nanti akan Miss share kodenya gitu ya. Jadi next selanjutnya kalau daring atau online Miss akan menjelaskan materi di Google Classroom. Setelah itu Miss jabarkan juga contohnya, Miss
showing atau Miss tampilkan latihan-latihannya, dan Miss juga akan membuat PR di Google Classroom itu. Nah, kalau sudah ada Google Classroom, berarti kalian bertanya bisa di Google Classroom, mengumpulkan tugasnya di Google Classroom, mengerjakan latihannya di Google Classroom gitu ya. Jadi semuanya di Google Classroom lagi, tidak di WhatsApp lagi. Tapi kalau kalian masih belum paham sama aplikasinya, kalian boleh minta tutorialnya ke Miss Nancy. Nanti Miss Nancy ada, Miss bisa share tutorial penggunaan Google Classroom gitu ya. Atau nanti kalau memang urgent banget sifatnya, Miss bisa, kalian bisa chat Miss Nancy di WhatsApp Miss Nancy untuk tanya-tanya ya. Tapi utamakan tetap Google Classroom gitu. Oke, setelah ini apa Miss? Oke, kalian kelas 82 ya. Harusnya kalau kelas 81 itu sudah semua kemarin. Kita sempat Zoom, kalau kalian nggak sempat Zoom jadi. Nah, sekarang sorry, ini harusnya pretest. Wait ya. Wait. Not that. Oh iya. Ini kalian bukan pretest karena kalian sudah pretest ya kemarin. Nah, setelah ini ada homework atau PR. Tapi PR-nya seperti yang Miss informasikan tadi, kalian kerjakan di Google Classroom. Google Classroom ya, aplikasi Google Classroom. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu untuk materi kita mengenai checking for understanding. Hopefully to meet with you as soon as possible ya. Semoga next kita bisa tatap muka meskipun waktunya sebentar. Oke, thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sayonara.